Ya, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pertama saya dan perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya adalah Cindy Yulis Keziasari. Saya berasal dari Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, jurusan Tadris Matematika, kelas TMT 2C. Dan di sini saya akan menjelaskan mengapa saya membuat video ini. Jadi, saya membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester genap untuk mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Selain itu, saya juga ingin berbagi kepada kalian nih teman-teman mengenai salah satu materi dari dasar-dasar pendidikan ini. Lalu apa yang akan saya jelaskan? Nah, yang akan saya jelaskan adalah aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Jadi menurut saya, aliran-aliran klasik dalam pendidikan ini wajib diketahui oleh calon pendidik. Sebab ini berhubungan langsung dengan pendidikan di Indonesia, berhubungan dengan anak, berhubungan langsung dengan kualitas keberhasilan mereka. Jadi ini sangat penting untuk diketahui. Kemudian saya akan memberikan bagan untuk jenis-jenis aliran-aliran klasik dalam pendidikan. Terlihat bahwa terdapat 4 jenis aliran-aliran klasik dalam pendidikan, yaitu yang pertama aliran nativisme, yang kedua aliran naturalisme, yang ketiga aliran empirisme, dan yang keempat adalah aliran konvergensi. Dan tentunya masing-masing aliran ini memiliki maknanya sendiri, memiliki ciri-cirinya sendiri. Kemudian langsung saja yang pertama, saya tak banyak kata, saya pun juga menjelaskan secara singkat untuk dasar-dasarnya saja. Aliran nativisme. Nativisme berasal dari kata nativus yang artinya kelahiran. Aliran nativisme itu sendiri adalah suatu aliran pendidikan yang menekankan pada pembawaan dari lahir. Artinya, seorang anak akan mencapai perkembangan dan mendapatkan hasil pendidikannya akibat dari faktor internal dari anak itu sendiri. Dan tokoh untuk aliran nativisme ini adalah Arthur Schopenhauer tahun 1788 sampai 1860. Beliau adalah seorang filosof Jerman. Lalu apa aja sih faktor-faktor internal itu? Nah, untuk faktor-faktor internal ini ada 3. Yang pertama faktor genetik, yang kedua faktor kemampuan anak, yang ketiga faktor pertumbuhan anak. Adapun juga untuk tujuan dari aliran nativisme ini. Yang pertama agar mendorong anak untuk mengenali bakatnya. Yang kedua, agar anak dapat mengembangkan bakat yang dimiliki hingga membawanya pada kesuksesan. Yang ketiga, agar menumbuhkan jiwa berkompetisi bagi anak. Jadi ketiganya ini saya buat beruntut sebab lebih mudah memahaminya. Jadi begini, setelah anak mengenali bakatnya, maka mereka akan mengembangkan bakat. Setelah mereka mengembangkan bakatnya, kemudian mereka akan tumbuh jiwa-jiwa berkompetisi, sehingga mereka ingin bersaing untuk uji coba, mengetahui kualitas dari bakat mereka. Jadi diharapkan untuk aliran nativisme ini bisa mengembangkan bakat dari anak itu. Kemudian saya tunjukkan kepada kalian tokoh Arthur Schopenhauer. Nah, ini dia orangnya. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan untuk aliran naturalisme. Jadi, naturalisme berasal dari kata nature yang artinya alam. Aliran naturalisme itu sendiri adalah suatu paham atau aliran pendidikan yang mengartikan bahwa seseorang dapat berkembang, mencapai keberhasilan, dan memperoleh hasil pengetahuannya atau hasil pendidikannya dengan sendirinya, menurut alamnya dan tanpa banyak campur tangan dari manusia. Sehingga aliran ini menekankan agar seseorang itu dapat berkembang dengan kehendak mereka sendiri dan alam yang ikut menentukan. Untuk tokoh aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau tahun 1712 sampai 1788. Beliau berpendapat bahwa pada hakikatnya semua anak manusia adalah baik pada waktu dilahirkan, akan tetapi rusak setelah berada di tangan manusia. Untuk itu, menangani masalah ini, Jean-Jacques Rousseau memunculkan teori, mengemukakan aliran
naturalisme ini dengan tujuan untuk menjauhkan anak dari segala keburukan yang ditimbulkan oleh manusia, sehingga dia menginginkan agar kebaikan anak diperoleh secara alami, dan apabila anak itu melakukan kesalahan ataupun melakukan keburukan, maka biarlah alam yang menghukum anak itu. Sehingga dalam aliran naturalisme ini menyerahkan sepenuhnya kepada anak dan alam. Kemudian saya tunjukkan untuk Jean-Jacques Rousseau. Beliau seperti ini, sangat ganteng sekali. Lalu untuk yang ketiga adalah aliran empirisme. Pasti kalian sebelumnya pernah mendengar kata empirisme, naturalisme, konvergensi, ataupun yang lainnya. Jadi sebenarnya istilah-istilah ini sudah ada, juga terdapat pada materi mata kuliah filsafat. Dan untuk kata-kata ini memiliki arti yang sama, dan empirisme memiliki arti pengalaman yang berasal dari kata empiria. Aliran empirisme bertolak belakang dengan aliran nativisme. Empirisme adalah suatu aliran yang lebih menekankan pada faktor eksternal dalam perkembangan dan keberhasilan anak. Nah, ini tadi kan saya sebutkan bahwa aliran empirisme bertolak belakang dengan aliran nativisme. Sebab untuk empirisme ini menonjolkan faktor eksternal dari anak, sedangkan untuk nativisme menonjolkan faktor internal dari anak. Lalu faktor eksternalnya itu apa? Faktor eksternal anak itu bisa jadi lingkungan sekitar mereka, pengalaman mereka, biasanya sih ilmu-ilmu ataupun pendidikan yang didapat dari orang lain. Nah, aliran empirisme ini artinya seseorang akan mencapai perkembangan dan keberhasilan karena pengaruh lingkungan sekitarnya dan pengalaman yang ia peroleh selama hidupnya. Sehingga aliran ini menganggap bahwa kebenaran bukan berasal dari akal, melainkan dari panca indera. Sebab dengan panca indera, anak akan dengan mudah merespon, akan dengan mudah menerima apa yang mereka lihat. Nah, ini untuk kalimat yang terakhir, dengan panca indera anak dapat menerima pengetahuan ataupun ilmu baru secara mudah. Lalu untuk tokoh aliran ini adalah John Locke, tahun 1632 sampai 1704, seorang filsuf Inggris yang mengungkapkan teori tabula rasa. Di sini saya juga akan menjelaskan kepada kalian mengenai teori tabula rasa. Nah, apa sih tabula rasa itu? Teori tabula rasa artinya seorang anak lahir bagaikan kertas putih. Jadi gini teman-teman, kalian bisa bayangkan apabila ada kertas putih lalu dikasih pena. Pena itu ibarat pengalaman ataupun lingkungan sekitar. Nah, apabila pena itu mencoret-coret kertas itu, maka akan muncul suatu gambar ataupun muncul tulisan. Nah, jika dikaitkan dengan anak ini, maka hal ini dimaksudkan apabila seorang anak telah mendapatkan pengalaman atau ilmu dari luar, dengan mudah anak itu mencapai keberhasilan. Jadi untuk bagikan kertas putih itu hanya ibarat saja, dan sudah saya jelaskan maksudnya itu seperti itu. Kemudian saya akan memberikan foto dari John Locke. Nah, ini dia orangnya. Tidak gimana ya, kalian pasti pernah mendengar John Locke, dan kalian juga pasti tak asing dengan wajah beliau, karena beliau adalah yang terkenal, menurut saya terkenal dalam filsafat, sehingga sering didengar namanya. Lalu yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai aliran konvergensi. Ini adalah aliran terakhir. Jadi, konvergensi berasal dari kata konvergen, yang artinya memusat ke satu titik. Aliran konvergensi merupakan suatu aliran yang sama-sama menguatkan antara faktor internal dan faktor eksternal dari seseorang dalam perkembangannya. Artinya, seseorang mampu mencapai keberhasilan karena dorongan lingkungan serta pengalaman dan pembawaan lahir yang orang itu miliki.
Sehingga aliran konvergensi ini beranggapan bahwa kedua faktor saling beriringan dan harus diutamakan keduanya untuk memaksimalkan hasilnya. Dan untuk tokoh aliran konvergensi ini adalah William Stern tahun 1871 sampai 1938, seorang ahli pendidikan Jerman. Dan ini dia William Stern. Nah, setelah dari penjelasan saya tadi, menurut saya pribadi antara keempat aliran itu paling cocok, aliran yang paling bagus, aliran yang paling sip untuk diterapkan di Indonesia adalah aliran yang terakhir, yaitu aliran konvergensi. Karena apa? Pada aliran konvergensi ini antara faktor internal anak dan faktor eksternal anak itu saling bekerja sama, saling berkolaborasi, sehingga apabila keduanya berjalan beriringan maka akan istilahnya akan mencapai hasil yang maksimal, mencapai target maksimal. Jadi seperti itu. Contohnya saja, misal saya memiliki bakat menyanyi, apabila saya asah melalui pengalaman ataupun ilmu-ilmu dari luar, maka pasti saya akan kualitasnya lebih bagus menyanyinya. Jadi seperti itu maksudnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf sekali apabila dalam penjelasan saya terlalu cepat ataupun penjelasan saya ini kurang lengkap, dan maaf jika audionya ada yang beberapa kata yang hilang. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, baik berupa kritik ataupun saran, dan jangan lupa juga subscribe untuk kebaikan saya. Dan inilah saya, nama saya Cindy Yulis Keziasari, Instagram @cindykzr, email cindykeziasari@gmail.com. Kalian bisa menghubungi saya lewat Instagram ataupun email. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.